Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana masih mengizinkan kita untuk berkumpul di kajian LDK Tarbiyatul Insani kali ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabiin atau tabiinnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Di sini saya selaku MC hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penayangan video, yang keempat penyampaian materi, yang kelima doa, yang keenam penutup. Agar mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian LDK kali ini bersama-sama dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Sifa Udinia. Kepada Sifa Udinia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Sadaqallahul 'azim. 「
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Adzim. Semoga apa yang telah Saudara Sifa lantunkan dapat menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang ketiga, yakni penampilan video. Kepada petugas saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat fillah? Semoga selalu dalam keadaan baik. Seyogianya kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat sehari-hari. Tentu jika kita bertaubat, pasti akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi sebelum sakaratul maut tiba. Sahabat fillah, seburuk apapun masa lalu seseorang, sebesar apapun dosa yang telah ia lakukan, selama ia bersungguh-sungguh untuk bertaubat, maka Allah akan berkenan menerima taubatnya. Seperti halnya sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, pernah terjadi pada seseorang sebelum kalian. Seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian, orang tersebut mencari orang alim dengan maksud meminta masukan apa yang semestinya ia lakukan. Kemudian ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Dan ia pun langsung mendatanginya dan berkata kepadanya, "Wahai rahib, aku telah membunuh 99 orang. Kini, aku ingin bertaubat. Apakah taubatku bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Allah tidak akan mengampunkan dosamu," jawab sang rahib dengan nada tegas. Mendengar jawaban yang sangat menyesakan hati, lelaki perenggut 99 nyawa ini menjadi marah, lalu membunuh sang rahib. Maka genaplah ia sudah membunuh 100 orang. Setelah itu, dia meneruskan langkahnya untuk mencari orang alim yang lebih luas ilmunya ketimbang sang rahib. Dia pun ditunjukkan seseorang yang tersohor berpengetahuan dan berwawasan luas. Lelaki itu pun mengajukan pertanyaan yang serupa. Lalu sang alim tersebut menjawab, "Bisa, wahai saudaraku. Siapakah yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat? Pintu taubat selalu terbuka," jawab sang alim dengan bijak. Sang alim kemudian menunjukkan lelaki ini pada suatu negeri yang penduduknya taat menyembah Allah dan memintanya untuk hijrah ke sana, serta menjalankan ketaatan bersama para penduduk negeri tersebut. Karena tampaknya negeri tempat asal lelaki ini adalah negeri kufur yang penuh kemaksiatan. Betapa gembiranya lelaki ini mendapatkan jawaban yang memuaskan kalbunya. Ia pun melaksanakan nasihat dari sang alim. Ia segera berangkat menuju negeri tersebut dengan hati yang mantap dan niat yang tulus untuk bertaubat. Namun, kala si pria itu sampai di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Keadaan lelaki ini kemudian memicu perdebatan di antara malaikat rahmat dan malaikat azab tentang siapa yang seharusnya mencabut nyawanya. Karena ruh orang kafir akan dicabut oleh malaikat azab, sementara ruh orang mukmin akan dicabut oleh malaikat rahmat. Lelaki ini belum berbuat kebaikan sedikit pun, kata malaikat azab. Sementara malaikat rahmat berkata, "Lelaki ini sudah bertaubat. Ia datang dengan penuh penyesalan sebagai seseorang yang bertaubat." Melihat perdebatan ini, Allah mengutus malaikat dalam rupa manusia untuk menjadi penengah. Lalu, malaikat ini menawarkan solusi untuk mengukur jarak terdekat antara lelaki tersebut dengan negeri yang dituju dan negeri yang akan ia tinggalkan. Jika lelaki tersebut jaraknya lebih dekat ke negeri kufur yang ia tinggalkan, maka malaikat azab yang berhak mencabut nyawanya. Namun,
jika jaraknya lebih dekat ke negeri iman yang akan ia tuju, maka malaikat rahmat yang berhak mencabut nyawanya. Lalu diukurlah jarak di antara keduanya, dan hasilnya ternyata lelaki tersebut lebih dekat jaraknya ke negeri iman yang akan ia tuju. Maka malaikat rahmat yang akhirnya mencabut nyawa lelaki pembunuh 100 jiwa ini. Sahabat fillah, banyak hikmah yang kita petik dari kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu taubatnya bagi setiap hamba yang ingin kembali ke jalan Allah. Begitu maha pemurah Allah dan maha pengampunnya Allah kepada setiap hamba. Sahabat fillah, inilah kisah seorang pemuda yang membunuh 100 orang dan perjalanannya dalam mencari pintu taubat. Semoga kisah ini menjadi motivasi untuk kita semua dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada petugas yang telah menyampaikan cuplikan video barusan. Semoga apa yang telah disampaikannya dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Taufik Huda. Kepada Bapak Taufik Huda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka kajian yang insya Allah pada kajian kali ini saya akan membahas materi tentang bahaya memupuk dosa yang kita lakukan. Hadirin, suatu ketika Rasulullah SAW di perjalanan sepulangnya dari perang, beliau beristirahat di suatu tempat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengumpulkan benda-benda yang ada di sekitar tempat beristirahat tersebut. Kemudian tidak begitu lama para sahabat mengambil segala sesuatu yang ada di sekitar tempat tersebut. Dari mulai ranting, batu-batu, tulang belulang, kemudian rerumputan, dan dikumpulkanlah di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, beginilah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Apabila kita sering melakukan perbuatan baik, maka perbuatan tersebut kalau kita lakukan terus-menerus akan banyak seperti benda-benda yang kalian kumpulkan di depan saya tersebut. Kemudian juga apabila kalian berbuat dosa walaupun itu adalah dosa-dosa kecil, maka kalau itu dilakukan terus-menerus, apapun itu perbuatan dosa, maka begitu juga akan menjadi besar seperti benda-benda yang kalian kumpulkan. Maka janganlah kalian melakukan perbuatan dosa kecil. Karena pada dasarnya dosa kecil itu berasal dari kata sayyi'at. Sayyi'at ini adalah sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang dilakukan ketika kita pertama kali melakukan sesuatu atau perbuatan dosa tersebut. Suatu ketika mungkin kita melihat HP. Di dalam HP kita melihat ada sesuatu yang pada dasarnya mungkin dilarang di dalam agama kita. Ketika pertama kali kita melihatnya, kita akan merasa berdosa, bahkan berpaling. Nah, ini adalah sedangkan perbuatan yang
sifat dari perbuatan tersebut disebut dengan su. Nah, apabila perbuatan tersebut dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, apabila perbuatan dosa kecil juga itu dilakukan dengan berbagai macam perbuatan dosa, maka perbuatan tersebut juga bisa menjadi sayyi'at. Sayyi'at ini adalah perkumpulan dari perbuatan-perbuatan dosa yang pada akhirnya apabila perbuatan dosa itu banyak, maka akan menjadi sayyi'at, akan menjadi besar. Nah, ketika sudah menjadi sayyi'at, maka di sini akan berubah menjadi dosa besar atau kabair. Nah, kabair di sini adalah dilakukan karena perbuatan-perbuatan dosa tersebut dilakukan terus-menerus dan sering. Nah, inilah yang tidak boleh kita lakukan. Karena walaupun perbuatan kita itu adalah perbuatan dosa kecil, tetapi kalau kita melakukannya terus-menerus maka akan menjadi besar atau kabair. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Nah, apabila kita melakukan dosa-dosa kecil tersebut, tentu saja ini akan berdampak di dalam kehidupan kita. Ada berbagai macam orang ketika melakukan perbuatan dosa. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Di sini apabila kita kufur atau berbuat dosa terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka inna 'adzabi lasyadid. Tentu saja perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang soleh seperti aulia ataupun para nabi yang pada dasarnya ketika melakukan kesalahan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuninya, seperti para nabi itu ketika beliau melakukan kesalahan tentu saja langsung Allah akan memaafkan. Tetapi bagi kita selaku orang-orang biasa, ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala bisa secara langsung membalasnya di dunia ini atau boleh jadi mungkin nanti di akhirat. Nah, orang yang sering melakukan perbuatan dosa biasanya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Salah satunya adalah dengan perasaan gundah gulana, tidak enak dan lain sebagainya. Itu boleh jadi adalah karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Kemudian ada juga yang diadab oleh Allah yang disebut dengan istidraj. Nah, istidraj di sini adalah bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tetapi Allah membiarkannya. Ya. Seperti kita mungkin meninggalkan dosa, seperti kita meninggalkan sholat. Ketika kita meninggalkan sholat satu kali, mungkin kita akan merasa gundah gulana. Mungkin itu adalah hukuman bagi kita apabila meninggalkan sementara waktu. Tetapi kalau kita melakukannya terus menerus, bahkan kita tidak merasa berdosa, nah boleh jadi ini adalah istidraj dari Allah atau pembiaran, di mana Allah membiarkan orang tersebut berbuat dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala terus memberikannya nikmat, memberikannya fasilitas kepada orang tersebut, dan pada akhirnya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih pedih. Ingat kisah Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang kita mengetahui bahwa dia adalah seorang yang pembuat dosa besar. Salah satu perbuatannya itu adalah syirik, yaitu musyrik. Ya. Dia menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ya. Karena ini adalah perbuatan dosa besar dan terus-menerus dilakukan oleh Fir'aun, kemudian Allah membiarkannya dengan cara memberikan semua fasilitas keduniaan ini dengan mudah. Tetapi apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan jasadnya. Ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar dan terus menerus. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, kembali kepada diri kita. Boleh jadi kita melakukan perbuatan dosa, baik itu kecil ataupun mungkin besar. Ingat bahwa segala perbuatan dosa kita
itu Allah pasti akan membalasnya. Jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan itu Allah tidak memberikan azab kepada kita. Boleh jadi ini adalah istidraj atau pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala karena kita terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Nah, inilah yang harus hati-hati di dalam diri kita, dan inilah yang sangat berbahaya kepada diri kita, yaitu apabila kita terus menumpuk dosa-dosa kita, baik itu kecil ataupun besar. Inilah yang sangat berbahaya karena tadi janji Allah, maka inna adzabi lasyadid. Nah, adab yang sangat pedihlah yang akan menimpa kita apabila kita selalu tidak memperhatikan perbuatan dosa-dosa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang berbuat dosa, tetapi kita segera menyadarinya dan kita bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan dosa, sedangkan Allah menyiapkan siksa yang sangat pedih bagi kita. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itulah marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan juga kita berdoa mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan bisa kita tinggalkan sama sekali, dan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bertobat. Setiap manusia itu selalu berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Itu orang baik adalah orang yang berbuat dosa dan kita mau bertobat dari perbuatan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik Huda yang telah menyampaikan materi kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu doa. Marilah kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tak terasa acara demi acara telah kita lewati bersama hingga sampailah kita kepada penghujung acara ini. Marilah kita menutup kajian LDK kali ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku MC kali ini mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.